Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi demokrasi dan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu kelompok kami beranggotakan 9 orang yang bisa dilihat di dalam PPT ini. Materi yang pertama tentang pengertian dan juga hakikat demokrasi yang akan dijelaskan oleh Betty Duyanti. Kepada Betty dipersilakan. Baiklah, pengertian demokrasi secara etimologis itu demos berarti rakyat, kratos atau kretin itu berarti pemerintahan atau kekuasaan. Next. Demokrasi itu mengandung 3 pengertian penting. Yang pertama itu pemerintahan dari rakyat, yang kedua pemerintahan oleh rakyat, dan yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat itu berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi di mata rakyat. Kalau pemerintahan oleh rakyat itu berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat itu suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Next. Hakikat demokrasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Yang kedua, kesederajatan hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, keterbukaan kepemerintahan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya tentang prinsip demokrasi yang akan dijelaskan oleh Nadia Salsabila. Kepada Nadia dipersilahkan. Berikut adalah prinsip demokrasi. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia. Kedua, pemisahan kekuasaan atau trias politika. Yang ketiga, pemerintahan menurut hukum. Keempat, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang kelima, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Keenam, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Ketujuh, kebebasan mengemukakan pendapat. Kedelapan, kebebasan berserikat dan berposisi. Lalu yang kesembilan, pendidikan politik atau kewarganegaraan atau civil education. Next. Selanjutnya tentang nilai demokrasi yang akan dijelaskan oleh Salsabila Mardia. Kepada Salsa dipersilahkan. Nilai-nilai dalam demokrasi. Pertama, kesadaran akan pluralisme. Pluralisme ini merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan. Kedua, musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Kelima, pemenuhan segi-segi ekonomi. Keenam, kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikat baik masing-masing. Dan yang terakhir, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Selanjutnya tentang kultur demokrasi yang akan dijelaskan oleh Adelvin Matantrika. Udah Adelvin dipersilakan. Kultur demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. 2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai. 3. Pergantian penguasa secara teratur. 4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin. 5. Pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. 6. Menegakkan keadilan. 7. Memajukan iptek. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya tentang macam-macam demokrasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga Vidya Fajriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa macam-macam demokrasi ini terdiri dari atas penyaluran kehendak rakyat, atas dasar ideologi, prinsip ideologi, dan yang ketiga itu atas dasar yang menjadi titik perhatiannya.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang asas penyaluran kehendakan rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, dan penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang cukup kompleks atau rumit. Yang kedua yaitu atas prinsip ideologi terdiri dari demokrasi konstitusional dan juga demokrasi rakyat. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi ini adalah demokrasi yang didasarkan oleh kebebasan atau individualisme. Ciri dari demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas, tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap keluarganya. Kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vidya. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Yang ketiga, atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Demokrasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan pada bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya tentang demokrasi di Indonesia dan perkembangannya yang akan dijelaskan oleh Hani Holisa dan Juli M. Simamora. Kepada Hani dan Juli dipersilakan. Baik, dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokratis secara eksplisit atau tersurat. Akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berasas luber jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Juli. Kepada Juli dipersilakan. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kemudian, kedua, periode 1959 sampai dengan 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik, serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Kemudian, periode 1966 sampai dengan 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Kemudian yang terakhir, periode 1999 sampai dengan sekarang. Masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara
antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selanjutnya, pokok-pokok demokrasi di Indonesia dan juga perbedaan pendapat demokrasi yang akan dibacakan oleh Alif. Kepada Alif dipersilakan. Pokok-pokok demokrasi. 1. Mengedepankan musyawarah mufakat. 2. Mengedepankan kepentingan umum. 3. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. 4. Penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat. 5. Berdasarkan hukum. 6. Pemerintah berdasarkan konstitusi. 7. Kepala negara atas nama rakyat atau legitimasi rakyat. 8. Mengakui hak dan kewajiban atau hak asasi. 9. Memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. 10. Menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan, tapi sarana untuk mencapai tujuan. Perbedaan pendapat. 1. Perbedaan pendapat dihormati dan dibenarkan. 2. Unsur tanggung jawab mendapat kedudukan yang sama atau perlu memelihara persatuan dan kesatuan. 3. Yang paling penting adalah dalam menyalurkan pendapat dan keinginan melalui wadah yang telah disediakan, yang telah ada di pusat maupun di daerah. Baik, mungkin hanya ini yang kami dapat jelaskan tentang materi demokrasi. Dari penjelasan ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah merupakan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh pasal 2 UUD RI tahun 1945. Atas dasar prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Salah satu pokok demokrasi Indonesia yaitu kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, yang berarti semuanya harus berdasarkan dan melibatkan para rakyat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.